Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal hikmah bisolihin. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena mungkin bikin videonya agak ngaret. Malam Selasa baru saya buat videonya gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf gitu buat teman-teman ya. Kemudian mungkin langsung saja kita fokus ke materi ya. Kita lihat. Oke, jadi materi kali ini adalah membahas MPLS service, implementasinya ya, implementasi dari si MPLS service gitu. Nah, service-service di MPLS itu secara garis besar itu kebagi menjadi dua, ada L2 dan L3. Nah, untuk pertemuan kali ini kita baru belajar L3. Pertemuan depan baru kita belajar L2. Itu secara garis besar. Nah, L2 VPN-nya lagi nanti ada pecahannya lagi gitu ya. Ada Xconnect, ada Bridge Domain, VPLS dan segala macam gitu. Oke, ini ada sedikit kata-kata ya. Ya, teman-teman bisa baca sendiri aja gitu. Oke, ini dia studi kasus L3 VPN OSPF. Nah, jadi di sini kita akan menerapkan service L3 VPN yang dibangun di atas jalan aspal MPLS gitu ya. MPLS itu jalan aspalnya, L3 VPN itu mobilnya gitu. Oke. Kemudian untuk topologinya di sini secara keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 router. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu topologinya, bukan sekedar dilihat tapi dipahami dulu gitu ya. Jadi 3 router ini, router 5, router 6 dan router 7, ini adalah router-router backbone ISP. Router PE ya, ini udah ada namanya. PE, ini PE. Oke, ini harus sudah tahu ya. PE itu provider edge, PE itu provider, PE lagi provider edge. Kemudian di sini yang ujung-ujung ya, router 10, router 11, router 9, router 8. Ini adalah kategori router CE, customer edge. Jadi ini adalah router yang berada di sisi customer. Nah, jadi untuk teknologi-teknologinya ya intinya ada di sini gitu. Customer ya hanya menjalankan running OSPF aja nantinya gitu. Oke, kita bahas mungkin dari backbone-nya dulu. Antara router 5, router 6 dan router 7 nanti di sini akan menjalankan minimal apa kalau kita mau buat MPLS ya. Minimal kita menjalankan IGP, routing IGP, Interior Gateway Protocol. Kita akan menggunakan OSPF. Kemudian barulah kita melakukan labeling ya, membuat aspal gitu. Melabeling OSPF itu kalau dianalogikan kayak membuat aspal jalanan aja dulu gitu, borong aspal, nanti servisnya kendaraannya gitu, entah truk, entah motor di atasnya gitu. Nah, di sini kita akan melabelkan port-port mana aja. Antara port ini dengan port ini aja. Di port ini enggak. Ini sama ini enggak. Karena ini adalah port yang ke arah customer. Kita cukup melabelkan ke port-port antara router PE ataupun P aja gitu. Melabelkan menggunakan protokol labelnya LDP nanti. Setelah kita melakukan pelabelan LDP, selanjutnya adalah kita akan menjalankan MPBGP. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melewatkan atau membawa muatan ya, membawa traffic ya, menjalankan L3 VPN-nya supaya bisa terkoneksi dari router C8 ke router 10 gitu. Kemudian ini kan backbone-nya. Nah, ini CE ini untuk C yang atas, nah antara CE atas ini kita akan sebutnya customer A. Kemudian yang bawah ini customer B. Nah, nanti goalsnya adalah antara router customer yang berbeda site ini bisa connect. Jadi router 8 dengan router 10, dengan router 10 dia bisa connect. Nah, tapi nggak connect ke bawah ini karena beda customer gitu ya. Beda customer. Nah, router 9 nanti connect dengan router 11 itu. Nanti kok bisa nggak nyatu gitu trafficnya. Nah, disitulah teknologi L3 VPN bermain. Kemudian untuk memisahkan tabel routingnya lagi, kita akan menggunakan teknologi VRF di masing-masing interface-nya gitu. Jadi buat lebih lengkapnya kita cek aja slide berikutnya gitu ya. Intinya itu dulu. Jadi router 8 akan terkoneksi dengan router 10 menggunakan apa? Menggunakan menjalankan uh, routing OSPF dulu karena ini dia permintaannya L3 VPN gitu ya. Berbeda dengan L2 VPN. L2 VPN nanti cukup set
assign IP aja, nanti dia udah bisa connect. Kalau di sini koneksinya harus by layer 3 sesuai namanya L3 gitu. Oke, kita slide selanjutnya. Oke, kemudian di sini ada tabel addressingnya yang bisa teman-teman perhatikan untuk mengkonfigurasinya gitu ya. Ini tabel-tabel IP addressing. Pertama ini yang atas addressing di sisi PI dan P. Kemudian bisa diperhatikan di router 5 dan di router 7. Baik lagi, router 5 dan router 7. Di sini ada addressing menggunakan VRF, gitu. Jadi VRF ini konsepnya itu gimana ya? Setiap router itu ada yang namanya tabel routing. Nah, tabel routing kalau misalkan di dalamnya udah ada masuk networknya tuh kayak dia kalau nyampur ya masuk ke dalam satu tabel routing yang sama, itu maka bisa saling koneksi. Nah, VRF ini berperan jadi dia akan memecah gitu teman-teman. Jadi di dalam router ada lebih dari satu tabel routing yang mana dalam antar tabel routing itu tidak bisa saling terkoneksi gitu. Walaupun semisal gini, di router 5 kita assign IP di interface yang atas FA00, FA01 di sini itu IP-nya 192.168.1.0/24. Kemudian di bawah juga kita assign networknya 192.168.1.0. Nah, ini kan menyalahi aturan ya. Dan by system pun kalau misalkan kita assign IP seperti itu dalam router yang sama ya, maka itu nggak akan bisa karena ya overlaps, karena di dalam router terdapat dua network yang sama. Nah, dengan VRF kita bisa melakukan itu. Jadi nanti antara routing table yang di interface atas dengan yang bawah itu akan dipisah. Konsepnya nanti untuk VRF seperti itu. Kemudian di tabel root IP address CR router dia cuma sederhana ya. Dia cukup buat IP point to point dan buat IP loopback aja. Tuh. Oke. Nah, kemudian di sini kita mungkin bahas dulu ya teknis-teknisnya, baru nanti dipraktekkan. Yang pertama, di backbone-nya kita menjalankan routing OSPF. Ya, ini wajib ya karena untuk menjalankan MPLS LDP kita wajib menjalankan IGP terlebih dahulu agar bisa saling menjangkau network satu sama lain di dalam backbone areanya. Di sini routing OSPF nggak aneh-aneh, cuma cukup advertise saja masing-masing directly connected ya, baik itu interface fisik ataupun interface loopback. Dan jangan lupa di sini kita set router ID. Ya, walaupun router ID adalah opsional juga, tapi ya namanya kelas udah sekelas ISW ya kita set lah router ID-nya supaya proper gitu ya. Kemudian MPLS-nya juga gampang juga. Kita cukup melabelin LDP, edge. Kemudian kita set router ID-nya pakai loopback 0 ya. Berarti kita buat interface-nya loopback 0 nih di sini. Nih, nanti pakai interface loopback 0. Kemudian kita labelin port-portnya. Nah, contoh di sini ya, kita balik lagi ke ini. Jadi kita labelin MPLS LDP di sini. Di router 5 ke router 6, router 6 ke router 7. Router 7 ke router 10 enggak. Ini enggak ya, enggak. Jadi cukup di bagian dalamnya sini aja gitu. Oke, bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk memverifikasinya di OSPF ya show IP OSPF neckbar aja ya, nanti muncul neckbarnya tuh kalau sudah melakukan adjacency antar router. Kemudian untuk MPLS juga nanti harus diverifikasi kalau udah selesai config. Apa komennya? Show MPLS LDP neckbar. Kita lihat neckbarnya atau tetangganya udah ada belum, udah connect belum gitu ya. Kalau udah konfigurasi MPLS, selanjutnya kita config MPBGP gitu. MPBGP nanti fungsinya untuk membawa informasi si routing atau VRF ya masing-masing customer. Kita menjalankan BGP IBGP internal BGP karena kita melakukan peeringnya sesama AS yang sama gitu. Router BGP 567, kemudian kita set router ID-nya. Kemudian di sini karena kita mau menjalankan service L3 VPN, maka kita akan menggunakan address family VPN v4. Nah, by default kalau kita jalanin routing BGP di iOS XE atau di router lain ya, yang address family yang digunakan atau yang dijalankan adalah IPv4 unicast. Oleh karena itu, kita hapus dulu
address family IPv4 unicast-nya. Kemudian setelah kita hapus, kita lakukan adjacency melakukan peering ke network 777. Ini dari router 5 dan router 7 aja gitu. Jadi di sini kan OSPF semua nih, router 5, router 6, router 7, kemudian MPLS. Nah, untuk MPBGP-nya cukup konfigurasi router 5 dengan router 7 gitu ya. Router 5 dengan router 7 aja. Gitu. Kemudian neckbar kita tembak IP loopback si router 7 dan update source-nya dari loopback 0. Oke. Dan kita di sini tambahkan address family VPN v4. Komennya address family VPN v4. Kemudian kita neckbar-kan lagi. Neckbar kemana nih untuk address family VPN v4? Neckbar-nya akan kita piring ke 777. Komennya neckbar 777 aktif. Begitu juga sebaliknya, di router 7 akan melakukan BGP peering menggunakan address family VPN v4 ke router 5. Kalau udah selesai konfigurasi, tinggal kita verifikasi. Verifikasi di sini udah ada komen ya. Show IP BGP VPN v4 all summary gitu. Kemudian barulah kita konfigurasi VRF. Nah, ini yang membuat kayak membuat kolom-kolom gitu, kolom-kolom untuk routing table si antar customer gitu. Caranya gimana membuat VRF? Pertama-tama kita ketikkan IP VRF, kemudian namanya. Nah, di sini namanya A gitu ya. Ini namanya ini opsional. Bebas gitu ya namanya. Kemudian kita set RD gitu. RD itu ya root distinguisher gitu ya sebutannya. Jadi RD-nya ini antar proses itu harus beda gitu. Nah, contoh VRFA kita menjalankan RD 567.100, kemudian VRFB 567.200. Kemudian di router 7 dibedakan lagi. Walaupun sebenarnya kalau di router 7 nih boleh aja 567.100, 567.200 juga gitu, beda boleh aja. Cuma ya untuk mempermudah pemahaman teman-teman ya, ntar bingung lagi. Jadi udah dibedain aja RD-nya gitu ya. RD-nya dibedain. Oke. Biasanya kalau penamaan RD itu untuk 567 diambil dari AS number gitu ya. AS number 567. Oke. Kemudian setelah kita set RD-nya, kita set RT-nya, root targetnya. Oke, ini kayak konsep nasi bakul. Nah, disinilah untuk membuat routing table VRF itu mau dikirim kemana dan menerima dari mana gitu. Kita kayak ngebagi-bagin nasi aja gitu. Contohnya, semisal saya punya nasi, siapa ya, teman-teman punya ayam gitu. Nah, supaya kita bisa saling sama-sama makan enak, biar ente punya nasi, ente punya ayam, kita saling bertukar gitu. Pakai apa? Tekniknya ekspor import. Oke, contoh di sini. Anda akan melakukan ekspor 57200 ya. Kemudian melakukan import 567.100. Kemudian di VRFA di router 7 dia akan mengimport dari artian gitu 567.200 yang Anda ekspor. Dan di sini import, maka di sini ekspor ke 100 gitu. Kayaknya ini gampang ya. Konsepnya kayak gitu aja. Dah, yang lain-lain sama ngikutin kayak gitu. Kemudian baru kita melakukan IP addressing. Caranya masuk dulu ke interface-nya, kemudian kita kita assign dulu interface ini supaya masuk ke dalam VRF apa gitu. Komennya adalah IP VRF forwarding, kemudian baru nama VRF-nya. Sesuaikan dengan apa yang teman-teman buat. Misalkan di sini namanya Dimas ya, berarti di sini set IP VRF forwarding Dimas. Kalau di sini A berarti setnya adalah A. Baru kita melakukan addressing gitu. Nah, kalau misalkan udah teman-teman melakukan addressing, kalau nggak ada VRF ya, biasanya kan show IP route itu semua directly connected akan masuk nyampur semua di situ. Nah, kalau pakai VRF nanti nggak akan ada tabel routingnya di show IP route yang global, itu nggak ada. Jadi harus lihatnya di VRF gitu. Nah, barulah di sini kita melakukan routing USPF ya. Ini kita jalankan service L3 VPN. Nah, caranya kita akan menjalankan routing USPF antar customer, tetapi menjalankannya routing USPF di VRF gitu. Keren ya. Sorry.
Nah, oke, router SPF 100 kita akan jalankan di VRFA, router SPF 200 kita jalankan di VRFB. Gitu. Nah, prosesnya jangan sama, nanti akan karena kita akan melakukan redistribute ya. Sorry, beda VRF boleh sama ya. Dicek dulu ya dah nanti. Kemudian kita set router ID-nya, lalu kita advertise network. Ini network ini adalah network point to point dari si nih router PI ke router CE, router PI ke router CE. Ini akan melakukan OSPF ya, adjacency OSPF, tapi di sisi router PI-nya ini melakukan adjacency OSPF itu proses OSPF-nya menggunakan VRF supaya dia misah gitu ya. Kemudian di router OSPF ini akan diredistribute ke BGP yang mana akan diteruskan routing BGP ini supaya apa? Supaya si router 5 dan router 7 dia menerima informasi network si CE. Nanti baru di sini dibagi. Di sini dari router dari 8 ke 5 diteruskannya ke sini. Dan yang dari antar sini terusnya ke sini gitu. Oke, kayak gitu ya. Distribute BGP 567 subnets gitu aja. Pokoknya jalanin router SPF di VRF, kemudian set router ID, ini opsional juga, baru kita advertise network dan kita redistribute BGP supaya si routing BGP-nya atau MPBGP-nya membawa informasi network ini gitu. Oke, lanjut. Setelah itu kalau dari OSPF-nya kita redistribute ke BGP, maka dari BGP-nya pun harus redistribute balik ke OSPF. Jadi orang ada ngirim, ada nerima juga gitu ya. Nah, redistribute-nya kita masuk lagi ke router BGP, kemudian address family IPv4, tapi di sini address family IPv4-nya kita menggunakan VRF agar tabel agar proses routing BGP itu terpisah by VRF, seakan-akan beda router lah gitu ya singkatnya. Dia VRFA yang mana dari VRFA ini address family IPv4 VRF ini akan meredistribute gitu. Meredistribute apa sih? Namanya redistribute, mendistribusikan ulang itu ya. Mendistribusikan ulang dari network-network OSPF 100 reference ID 100 VRFA ya, match internal eksternal 1 eksternal 2. Jadi singkat aja, internal eksternal 1 eksternal 2 itu adalah tipe dari redistributan di OSPF. Jadi di sini kita redistribute baik itu yang internal eksternal 1 pun eksternal 2 kita akan redistribute semua ya. Pokoknya dijalankan aja teman-teman ya. Di sini juga sama. Kemudian selanjutnya di router juga sama. Dan untuk verifikasinya kita bisa show IP route VRFA gitu. Kita show IP route VRFA ataupun IP route VRFB gitu ya, untuk melihat udah masuk belum nih tabel routingnya gitu dari masing-masing VRF gitu. Nah, selanjutnya ini adalah tahap yang terakhir gitu ya. Tahap yang terakhir tapi kayak melelahkan banget. Konfigurasi CE, Customer Edge. Customer Edge cuma jalanin routing OSPF biasa aja, router OSPF biasa ya, router OSPF biasa aja gitu ya. Kemudian kalau udah kelar baru pengujian. Nanti di router CE, di router customer, ketika dia cek tabel routing itu mendapatkan redistributan OSPF IA. IA adalah OSPF inter area. Itu ya dapat dari area lain. Kemudian di sini dapat juga yang E2. E2 ini eksternal tipe 2 gitu ya. Itu nanti kalau didapat ya otomatis nanti di antar customer dia sudah bisa saling terkoneksi gitu. Jadi dia ngirim kemari, nanti di sini dilompatin kemari baru gitu. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Mungkin rada pusing ya. Jadi silakan aja teman-teman ulangin. Kalau kata Pak April, ulangin minimal 5 kali sehari gitu ya. Oke. Ulang-ulangi sambil paham-pahamin, nanti akhirnya paham komen, paham konsep. Oke. Mungkin langsung aja kita lihat, kita praktek di Pinet Lab kita. Oke. Salah. Nih. Oke. Kita lihat. Buka sebentar, saya buka Pinet Lab-nya dulu. 192.168.100.100. Oh ya, kalau misalkan teman-teman mau
buka Pinet Lab DNF untuk malam ini ya, untuk malam Selasa. Misalkan saya upload malam ini juga, dan teman-teman langsung mau ngerjain gitu, mau nge-lab pakai Pinet Lab NF, ini lagi ada masalah. Jadi mohon maaf untuk server NF lagi down. Berapa sih di jalan ya? IP address show Pinet 0. IP-nya 102. Terus, nah baru kebuka dia. Pilih yang HTML konsol 0 key. Nanti kalau misalkan nggak diganti, nanti ketika mau konsol perangkat itu nggak akan kebuka terminal gitu. Oke, save aja deh. Oh ini apa? Oh ini Juniper. Seri kelas kita yang kita buat lagi aja deh. Lab MPLS L3 VPN. Kita add. Ini dihapus aja, menghalangi workspace. Kemudian klik kanan, kita masukkan di sini, kita pakainya EOS XR. Enggak, tapi bohong. Kita di sini pakainya Cisco IOL biasa. Ya, pakai yang L3 dan kita butuh 7 ya. Kalau kita lihat di slide topologinya 7. Save. Kemudian kita drag, klik kanan, start. Supaya kita nggak perlu nge-start satu-satu. Oke, langsung saja. Router 1 buat customer A, router 2 customer A di site sebelah, router 3 customer B site sebelah, router 4 customer B. Mana ya bagusnya gimana ya? Sama aja lah. Balik. Begini aja dah. Router 1, 2 sama 3 kita jadikan backbone. Kemudian router 5 dengan router 6 kita jadikan customer A. Router kebalik. sorry. Router 4 sama router 5 yang jadi kita customer. Nih bebas mau router berapa aja bebas, yang penting ya bisa ngerjainnya ya gitu. Enggak sama aja nih, cuma penomoran aja. Cuma gue biar lebih apa, serasi aja gitu. Oke, gue giniin. Oke, kita koneksikan. Save, langsung aja portnya default aja sesuai sistem. Dan baru kita koneksikan ke arah CE. Kita tarik lagi ke arah CE. Tarik sedikit supaya ada space buat pengelamatan IP-nya. Oke, gini ya. Oke, cakep. Lanjut kita ke pengelamatan IP-nya. Di sini dari router 1 kita akan menggunakan network 565656.0/24. Dari router 6 ke router 2 ya. Kan kalau di slide router 567. Nah, dari router 2 ke router 3 di sini menggunakan networknya 67 ya. 67670/24. Oke. Kemudian dari router PI ke router CE, untuk yang ke atas kita pakainya 58580 dan di bawahnya ini yang ke VRFB customer B kita pakai networknya 59/590/24. Kemudian yang sebelah kanan customer A kita pakainya 107 107/0/24, dan yang bawah VRFB atau customer B
kita pakai 117.117.117.0.124. Nah, untuk buat label ini di interface ini opsional aja. Cuma harusnya sih kalian bikin itu supaya pada saat konfigurasi atau pada saat nge-lab itu memudahkan ngelihat, biar nggak kegok gitu, nggak lupa-lupa network ini berapa, network ini berapa. Jadi tinggal cukupnya topologi yang ada gitu. Sorry. Oke, langsung aja kita konfigurasi di R1 dulu. Oke, configure terminal. Nah, di sini hostname-nya kalau saya udah keganti nih, keren ya kan? Oke, langsung aja kita pengalamatan IP dulu. Interface E00 yang ke arah backbone dulu, yang ke arah kanan. Yang ke E01, E02 nanti, karena kita harus buat VRF dulu. Jadi kita config yang ke arah kanan dulu aja. Kita hidupkan no shutdown, kemudian IP-nya bebas. Di sini pakai 56561 aja. Dimulai dari 1 ya. Oke, kemudian langsung aja kita jalankan router OSPF. Di sini menggunakan proses ID 10. Ya, saya nggak menjelaskan lebih detail karena ini udah materi pernah dibahas. Baru kita masukkan router ID. Router ID-nya 111. Ini harusnya tadi bikin interface loopback dulu, tadi lupa. Nggak apa ya. Network, masukkan network 111.0.0.0.0 area 0. Ini network loopbacknya nanti akan saya buat setelah konfigurasi OSPF ini dulu. Baru kita advertise network 56565600000255 karena /24 area 0. Oke, kelar. Config OSPF gitu aja. Dan jangan lupa kita buat interface loopback. Loopbacknya dengan nomor loopback 0. IP addressnya di sini supaya seirama gitu, serasi R1 berarti pakai 11 aja gitu. Dan subnet maxnya 255 semua. Kita pakai /32. Udah kelar, do write untuk di save. Lanjut di router 2. Namun sebelumnya saya mau biar di tab-nya gitu ya, biar kayak gini konfignya. Nah, kan lebih enak gini. Router 2. Configure terminal, interface loopback dulu kita buat. IP address-nya adalah 2222 dengan subnet max 255 semua /32 ya. Kalau loopback itu kenapa pakai /32 ya, karena ya loopback karena buat dirinya sendiri. Buat apaan kita pakai /8 ini /16 atau /24 ya. Orang dia cuma butuh satu IP doang gitu ya, untuk pengenal identitas dirinya. Baru kita konfigurasi interface fisiknya. INT E00 no shutdown. Kemudian kita assign IP-nya. Kita lihat di sini networknya 5656. Nggak mungkin 0 karena ini network gitu. Jadi nggak mungkin 1 juga karena ini udah dipakai di R1. Jadi kita pakai 2 boleh, selanjutnya boleh berapapun sampai maksimal 254 gitu. 2 aja ya biar mengisi kekosongan itu, biar urut ya. 255 255 255 tik. Nah, kalau udah kita assign IP, biasakan atau teman-teman bisa verifikasi 56565651. Oke, ini ngapa nih? Oke, sukses. Baru kita lanjut ke interface E01 no shutdown. Kita lihat IP-nya berapa, 67 67 67 67 1 255 255 255 tik 0. Baru kita jalankan router OSPF 10-nya. Kita masukkan router ID-nya 2222. Kemudian kita advertise loopback-nya supaya lawannya itu tahu router ID kita gitu. Tahu interface loopback kita biar bisa dijangkau. Salah. Wildcard bitnya area 0. Kita advertise lagi network yang ke kiri dan ke kanan 56560 3 lagi 255 area 0. Kemudian network 67676700000255 area 0. Dah, do write kelar. Terlihat di sini ada log bahwa untuk OSPF proses 10 dia melakukan ekbar ke 111 yang mana state-nya sudah full gitu, sudah ada udah akhir ya, udah terjadinya adjacency. Oke, kelar. Pindah ke router 3. Configure terminal, kita buat interface loopback 0 ya. Pokoknya pahamin aja konsepnya. Ini buat interface loopback 0.
masukin IP-nya 333, 255, 255, 255, 255, 255 semua. Pokoknya kalau buat interface loopback, kita IP-nya subnet max-nya 255 semua, /32 ya. Kemudian kita masuk ke interface E00. Kenapa enggak E01, E02? Ini yang ke arah customer ya. Nah, tadi seperti yang di sebelah kiri sama aja. Kita buat VRF dulu nanti buat assign IP-nya. Jadi kita fokus ke area backbone-nya dulu. No shutdown. IP address-nya 6767 berapa? 0, nggak bisa. 1, nggak bisa. Udah dipakai di router 2. Jadi 2 gitu. Nah, terus kita verifikasi. 67671 bisa di-ping ya sih? Kita tunggu. Nah, berhasil. Baru kita lanjut ke router OSPF 10. Proses ID-nya sih bebas ya. Masukin router ID-nya 333. Advertise networknya 333. Dan masukin wildcard bitnya 0 semua karena dia subnet max-nya 255 semua. Masukin advertise network 6767 67670. Mana sih ini gitu. Nah, gini gue sedikit ngulang dah kali aja deh. Masih ada belum paham gitu ya. Cara konfigurasi OSPF, kita jalankan router OSPF Versus ID 10. Kemudian kita harus mengadvertise. Kuncinya adalah mengadvertise saja. Nah, di router 1, apa yang harus kita advertise? Yaitu network yang terhubung langsung R1. Berapa? 56560. 6767 naik langsung nggak? Enggak, berarti nggak perlu dimasukin gitu. Nah, di R2. Nah, dia ada dua nih, dua network. 5656 dimasukin, 6767 dimasukin. Kalau router 3 yang dimasukin berarti cuma 67670. Yang ke atas kenapa? Enggak nih, nanti di beda itu. Karena ini customer, nanti beda lagi. Oke, masukin network 67670 000 255 area 0. Do right. Oke. Prosesnya sudah full. Untuk verifikasinya kita bisa show IP route OSPF udah dapet, atau show IP OSPF neckbar. Wah, udah ada neckbarnya, berarti sudah dapat. Nah, ini untuk konfigurasi OSPF udah kelar. Selanjutnya kita buat MPLS ya, konfigurasi atau bikin jalan aspalnya gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah configure terminal dulu, masuk ke global configuration mode dulu, baru kita MPLS label protokol LDP. Kemudian MPLS LDP router ID-nya dari L00 ports gitu. Langsung kita masuk ke interface E00 MPLS IP, kelar. Gampang kan? Gitu doang. Kemudian di router 2 juga sama. MPLS label protokol LDP. MPLS LDP router ID-nya dari loopback 0 ports kita paksa, dan di sini karena kita ngelabelin dua interface, langsung aja sekaligus ya interface range E00 E0 sampai 1 MPLS IP, kelar. Sama aja kita supaya mempercepat aja gitu config-nya di range. Oke. MPLS label protokol LDP, MPLS LDP router ID-nya dari loopback 0 di force, baru kita masuk ke interface E00, kita labelin. Oke, kayak gitu. Nah, di sini akan muncul log kalau berhasil ya. Kalau nggak berhasil, nah itu harus dipertanyakan apakah IP-nya salah, networknya salah, atau OSPF belum jalan gitu ya. Nanti itu yang mempengaruhi si jalan aspalnya ini. Nah, di sini ada log bahwa LDP neckbar ke-222 is up, sudah up. Kita bisa show MPLS LDP neckbar buat verifikasinya. Terlihat di sini kita ada neckbar ke 56562 dan 67671. Ke loopback 2222, router ID-nya 222. Ya, nih. Kemudian kita juga bisa show MPLS forwarding table. Nah, di sini udah ada pop label segala macam. Nah, udah artinya sudah berjalan lah MPLS-nya ya. Lanjut kita konfigurasi MPBGP. Figur terminal, router BGP 567, kemudian router ID-nya 1 BGP router ID gitu ya. Router ID 111. Kemudian ingat, di sini kita hapus address family ya, no address family IPv4 unicast gitu ya. Oke, kita tunggu aja.
no address family IPv4 unicast. Kemudian kita coba tes masukin network ke 333. Ya, kita jadi dari router 1 hanya melakukan BGP peering ke router 3. Router 2 di skip. Itu ya. 333. Lalu remote AS-nya 567 juga. Nah, ini masih belum bisa, jadi kita no address family unicast lagi. Kita tunggu aja. Karena di sini apa sih? Cukup memakan waktu gitu ya. Tungguin. Coba masukin. Oh, masih belum bisa. Lama banget ya. La 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 la. Di sini sekalian dulu dah sembari nunggu ya. Kita config di router 3 dulu. 567 BGP router ID 333. Kemudian no address family IPv4 unicast. Ya. Oke. Coba masukin network ke 111 remote AS-nya 7. Oke, masih belum. Kita tunggu. Nah, baru masuk. Oke, di sini udah masuk konfigannya. Baru masuk ya. Double section router BGP. Oke, kita naik bar 333, update source-nya dari loopback 0 karena dia mengenalnya dari loopback 0. Walaupun fisiknya udah kita advertise sih. Jadi kalau fisik dari fisik juga nggak apa juga. Tapi best practice-nya loopback. Takutnya fisiknya mati, tapi ini satu jalur ya. Udahlah pokoknya ikutin aja ya. Loopback 0. Baru kita panggil address family VPN v4. Tak. Dan kita naik bar ke 333. Activate. Dah, kelar. Right. Di router 3 pun coba udah bisa belum? Oke, udah bisa. Naik network sih. Naik bar 111, update source-nya dari backhaul. Kemudian address family VPN v4 naik barnya ke 111, activate. Dah. Sampai baru mau dipanggil ya, udah muncul lognya nih. Sampai muncul log seperti itu. Show IP BGP VPN v4 all summary. Nah, dia udah ada naik barnya, otomatis sudah connect gitu ya, udah established. Selanjutnya apa? Selanjutnya udah tinggal kita config VRF-nya dulu di masing-masing router PI, di router 1 dulu dah. Exit lagi, coba kita save ya. Takutnya nanti belum config kelar udah mati aliran laptop saya gitu kan, nggak tahu ya, biar ke save aja. Cara bikin VRF IP VRF, namain di sini bebas. Tuh, kalau teman-teman nggak tahu komen ya, misalkan lagi ujian atau lagi apa, tanya-tanya tanda tanya aja apaan gitu, yang saya lihat aja IP habis IP apaan sih, habis IP oh ada VRF, oh benar berarti VRF, tab. Kemudian tanya-tanya lagi, oh habis ini kita config VRF name-nya apa A gitu ya. Nah, di sini antara A besar sama A kecil dia apa sih, sensitive case ya gitu disebutnya apa sih gitu ya. Pokoknya beda lah, A kecil sama huruf besar huruf kecil beda. Jadi VRF A, baru kita set RD-nya. RD-nya kita pakai 567 100. Kemudian root targetnya ekspornya kita 567, ngikutin slide itu ya, ngikutin slide aja 200 ya kalau nggak salah. Kemudian root target importnya ya salah.
567 100. Oke, itu untuk VRFA kelar. Kita cukup melakukan ekspor importnya ya kayak gini. Kita pindah lagi ke exit IP VRF B. RD-nya itu 567200. Kemudian root targetnya ekspornya ke 567 kan 200 100. Nah, mungkin kita bisa pakai 300 kalau ngikutin slide, kalau nggak salah 300. Kemudian importnya itu root target importnya 567 400. Oke. Dah kelar. Gitu aja. Exit. Baru kita config IP point to point ke router CE dari router 1. Kita config ke arah router 4 dan router 6. Masuk dulu interface E01 no shutdown. Kemudian IP VRF forwarding, nama VRF-nya apa yang udah kita buat. Nah, ini kedetek nih bahwa kita punya VRF A dan punya VRF B. Kita pakai ya. Yang atas sepakat kita pakai VRF A. Baru kita assign IP-nya. IP-nya adalah 58585880. Nggak bisa, ini network 1 gitu ya. Mulai aja dari 1 255 detik. Oh. Keluar, masuk ke interface E02 no shutdown. IP VRF forwarding B, yang atas A yang bawah B. Baru kita masukin IP-nya 5959595125525525 dah kelar. Untuk config VRF cukup kayak gitu. Nah, di sini R3 juga kita buat VRF-nya dulu ya. IP VRF A. RD-nya 567300 ya. Tadi kan kalau di router 1 VRF A itu RD-nya mana? 56100 ya. 200 berarti di sini 300 saja biar urut aja gitu ya. Kemudian root target ekspornya itu VRFA itu ekspornya ke 567 200 ekspornya 100 ya. Tadi lupa gua, di sini importnya ada berapa VRFA. Oke, importnya ada 100, berarti di sini ekspornya 100. Kemudian root target importnya itu 567 200 gitu. Dah kelar. Exit IP VRF B, RD-nya 567 400. Kemudian root targetnya adalah ekspornya kita ke sebentar mikir dulu, 400 tadi ya. Ekspornya kita 400 567 400. Kemudian root target importnya ini ke 567 300 gitu ya. Berarti di sini ekspornya 300 harusnya. Nah, benar, import 400. Berarti di sini ekspor 400 import. Oke, kelar. Baru kita masuk ke interface E01 no shutdown. Salah kan? IP VRF forwarding A. Baru kita masukin IP-nya 107 107 107 1 255 255 255.0. Capek juga ngomong. Interface E02 no shutdown. IP VRF forwarding B, masukin IP-nya 117 117 117.1 255 255 255.0. Dah kelar. Selanjutnya apa? Itu baru config VRF. Selanjutnya kita konfigurasi OSPF di antar CE gitu ya. Nah, kita jalanin nih routing OSPF. Coba kita mulai dari router 3 aja dah sekalian ya. Router OSPF berapa? Misalkan 100 juga gitu ya, router OSPF 100 pakai VRF A. Oke, berarti kita akan advertise network yang ke atas gitu. Oke. Kemudian router ID-nya adalah 107 107 107 107 kalau ngikutin slide. Dan kita advertise networknya 107 107 107.0. Baru 0000 255 area 0. Dan ingat di sini kita akan meredistribute BGP 567 subnets. Jadi intinya dari routingan OSPF ini akan redistribute mendistribusikan ulang lagi networknya ke routing BGP gitu.
Dah enter. Gitu doang. Langsung kita buat lagi. Ini kan ke arah VRFA. Kita buat ke arah VRFB. Router OSPF coba ya. OSPF 100 janda nggak bisa coba. Kita bedain aja prosesnya ya supaya beda ya. Walaupun kayaknya proses ID-nya sama pun nggak apa-apa karena udah beda VRF. VRFB. Itu ya. Kemudian router ID-nya kita pakai 117, 117, 117, 117 aja itu semua. Baru kita advertise networknya 117, 117, 117 tik 0, 0, 0, 0, 0, 255 area 0. Baru kita redistribute BGP 567 subnet. Dah kelar. Do right. Oke, kita pindah ke router 1. Router 1 kita jalankan router OSPF 100 di VRFA. Kemudian router ID-nya 585858 gitu ya. 585858. Baru advertise networknya 585858 0, 0, 0, 0, 255 area 0. Ih nggak pencet. Oke. Baru kita redistribute lagi BGP 567 subnet. Astagfirullah, tipe. Dah. Kalau lihat error tuh ke bawahnya kayak langsung ada apa ini gitu. Padahal cuma tipe satu huruf ya. Oke, lanjut kita buat lagi router OSPF proses ID-nya 200 gitu ya. Proses ID 200 ke VRFB. Router ID-nya kita lihat 5959 aja. Ini opsional ya. Mau salah pun ya nggak akan ngefek sih kalau router ID. 595959 area 0 redistribute BGP 567 subnet. Dah kelar cukup. Selanjutnya apa? Itu kan kita udah config OSPF ya dari VRF OSPF VRF kita redistribute ke BGP. Nah, di BGP-nya belum di redistribute. Jadi kita redistribute nih. Router BGP 567. Kemudian address family-nya kita tambahin IPv4 unicast ke VRF itu supaya nggak nyatu tab routing di BGP-nya itu gitu ya. Informasi atau muatan si router BGP-nya address family-nya kita nggak pakai global, di sini makainya VRF. VRFA baru kita redistribute OSPF 100 ya karena kita kan tadi OSPF apa yang VRF apa OSPF astagfirullahaladzim VRFA itu pakai router proses ID 100. Jadi kita redistribute 100 yang mana di VRFA matchnya itu adalah internal, eksternal 1, eksternal 2. Kalau tanya-tanya dah bagus dah gitu aja. Kemudian tambahin lagi address family. Ini keluar dulu. Keluar address family IPv4 unicast VRFB. Kemudian redistribute OSPF 200 yang di VRFB. Dan matchnya itu internal, eksternal 1, eksternal 2. Udah kelar. Udah pusing banget ya. Kita pindah lagi ke router 3. Lihat figur terminal. Ini udah ya. Oh, router OSPF udah. Router BGP 567. Tipe lagi 567. Address family IPv4 unicast VRF kita kan meredistribute dari OSPF 100 yang ada di VRFA yang matchnya kita matchnya itu internal, kemudian eksternal 1, kemudian eksternal 2. Dah gitu. Exit address family IPv4 unicast yang ke VRFB kita redistribute dari OSPF 200 ya. Karena kita di VRFB-nya menjalankan OSPF 200 tuh, betul ya? Nih, OSPF 200. Ini ke recordnya ya. Harusnya ke recordnya.
VRF B, matchnya internal, eksternal 1, eksternal 2. Oke, kelar. Right. Tuh ya. Langsung aja terakhir nih. Ini adalah babak final. Kita konfigurasi di CE-nya. Oke, configure terminal, interface E00, no shutdown. Kita assign IP-nya, lihat. Tadi topologi IP-nya 585858 1. Salah, 1 di sisi router 1. Jadi pakai 2. Boleh, yang lain pun juga boleh gitu ya. Antara intinya jangan 0 sama 1, jangan 255 juga. Kita coba ping ya. 585851 udah connect belum? Nah, connect. Baru kita jalankan router OSPF. Di sini bebas 100 ya, biar ngikutin aja gitu ya. Kemudian kita advertise network. Kita buat interface loopback nanti ya. Lupaan dulu loopback bikin 0000 area 0 network 5858580000 area 0 exit. Nah, kita buat dulu interface loopback 0, IP address-nya 4444 255 255 255 255. Dah. Right. Lihat show IP OSPF neckbar. Indo dan neckbar udah full. Show IP route OSPF. Nah, di sini kita baru dapat kita udah dapat 107 network ini kita dapat, tapi loopbacknya belum karena di router 5 lawannya bukan dia belum jalanin OSPF. Buat interface loopback IP address-nya 555 ini 132 ya kan. Baru kita config di interface E00 no shutdown. IP address-nya 107.107.107 tik 2 255 tik 0. Kita ping duping 107.107 tik 1. Oke, berhasil. Itu yang ditunggu-tunggu. Kalau dia titik-titik aja kitanya bisa menghela nafas. Enggak lah. Kalau nggak berhasil ya di troubleshooting ya kan. Tuh. Nah, baru kita jalanin router OSPF 100. Kita networknya advertise 5555 ya 00000 area 0 network 107.107.107.100.255 area 0 do right. Nah, udah ini nih. Ini dia. Lock yang ditunggu-tunggu. Oke, langsung up. Show IP OSPF neckbar pun harusnya udah melakukan neckbar ke router 3. Kalau kita show IP route OSPF, lihat di sini kita sudah mendapatkan informasi network 444. Artinya antara router 4 dan router 5 sudah saling terkoneksi. Dan kalau kita coba ping 444, kita coba repeat itu mengulang ya. Karena kalau misalkan ping biasa tuh udah berhasil, dia cuma sampai 5. Misalkan kita mengulangi sampai 1000, ya udah tuh ngepingnya sampai 1000 kali dia. Itu repeat itu untuk kayak gitu. Dah kelar. Selanjutnya untuk customer A kelar, kita config di customer B. Customer B ya gampang sama aja. Interface loopback 0, kita buat interface loopback 666 255 255 255 kurang 1. Dah, kita interface E00 no shutdown. IP address-nya 59592. Tahu dari mana? Lihat topologi gitu ya. 255 255 255 tik 0. Duping 59591. Dah, kelar. Lanjut, router OSPF 200. Kita masukin network kita 6666. Ini loopbacknya di advertise supaya kenal. Area 0 network 595990000255 area 0. Nanti muncul log. Kita pindah lagi ke router 7. Konfigur terminal ya INT loopback 0. IP address-nya adalah 777.255.255.255.255. Kemudian interface E00
No shutdown, IP-nya adalah 117.117.117.2. Subnet maksa /24. Kita coba ping 117.117.117.1. Dah berhasil. Lanjut router OSPF 200. Networknya adalah 117.117.117.0 000.255 area 0. Langsung udah mencet 0. Dah. Network 777.000.000 area 0. Udah kelar. Kita tunggu sampai muncul bahwa dia sudah up OSPF gitu ya. Kagak up mah. Ping 117. Coba show IP interface. Nah, ini dia. Ini dia masalahnya. 117. Nah, udah oke. Show IP OSPF neighbor. Nggak mau ya. ARP udah dapat nih. Kita cek di E3-nya. Show run router. Show run nggak ada. Section router OSPF. Ini padahal udah ada loh. Mana ya? OSPF RFB registry network 117. Show ARP VRF B. Udah keterima. Ping I VRF B. IP-nya 117.2. Nah, udah sukses. Tapi kenapa dia nggak adjacency? Ada yang di takutnya di ini dia tipenya di sini. Aduh ya, diem aja lagi. Ini kan cuma nonton bang. Kita no network dulu ya, hapus dulu nih. Hapus dulu network ini adalah pengacau. Aduh, no network. Dah, baru masukin lagi network 117 tik 0 255 area 0. Dah ya, malam udah malam, udah jam setengah. Itu yang ditunggu-tunggu, ini log ini yang ditunggu-tunggu ya. Kalau itu nggak naik ada yang salah gitu. Oke. Show IP route OSPF. Tara, kita bisa ping ke 666. Repeat 1000. Oke, udah kelar ya teman-teman. Buat studi kasus L3 VPN, kita config VRF A, VRF B, customer A, customer B sudah kelar. Mungkin cukup sekian. Tahu jangan tutup dulu. Kasih wejangan dulu gitu ya. Ya, kalau masih bingung diulangin lagi nontonnya ya kan. Ulangin nontonnya prakteknya 5 kali ya. Ya minimal ada progres lah, sehari sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Jujur memang konfigannya rada banyak ya, kalau cuma dihafal ya rada susah pemahaman. Tapi pemahaman pemahaman hafalan gitu ya. Hafalan itu akan gampang kalau ada keterkaitan di dalam otak kita gitu. Contoh hafalan config kita kaitkan dengan konsepnya dulu, baru nanti hafalannya gampang gitu. Contoh, kalau kita baru belajar ya, kita kan gak langsung hafal cara config IP aja lah gitu. Gimana sih? Masuk dulu enable, konfigur terminal, masuk ke interface-nya, interface loopback 0, IP address 111.255.255.255.0. Tak,
udah kelar di do write. Nah itu mungkin nggak apal. Nah tapi kita bisa apa kalau kita tahu konsepnya. Oh mau config IP, yaudah caranya kita masuk dulu ke global configure, global configuration mode. Gimana caranya? Masuk dulu enable configure terminal. Oke, kalau habis itu kita masuk ke interface-nya. Apa ya komennya? Oh, masuk ke interface itu komennya int, panggil interface-nya apa? Int 00 misal, masuk situ. Oh, habis masuk ke interface baru kita assign IP-nya. Komennya gimana? Oh, karena IP versi 4 jadi IP address langsung aja. IP address, IP-nya subnet maksa, kelar gitu. Nah, gini sini juga di config L3 VPN ini mungkin kalau kita tadi di slide sebelumnya ya, udah kita lihat banyak banget konfigannya tuh, mulai dari routing OSPF-nya, MPLS-nya, PBGP-nya, kemudian bikin VRF-nya, baru kita konfigurasi OSPF ke antar PI, ya, OSPF PI ke CE gitu ya, pakai VRF, di redistribute lagi gitu. Itu kan banyak banget. Kalau diapalin mungkin nggak apa, rada susah gitu, tapi kalau dipahamin konsepnya dulu nanti insya Allah bisa. Itu intinya, jangan malas ya kayak saya. Nggak lah, bercanda bercanda. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.